Sistem ini dianggap baik. Padahal ibu bapak yang berbahagia, ini fakta membuktikan kalau sistem teokrasi itu memimpin menindas rakyat atas nama agama. Wahai Pak Doktor, wahai Pak Profesor, wahai Pak Magister, wahai para sarjana, wahai engkau yang tokoh umat, wa an ilmi fima fa'ala, ilmumu kau buat untuk apa? Pertanyaan kedua, langsung disambung aja sama Ustadz Hidayat, yaitu berkaitan dengan demokrasi tadi dan juga dengan kepemimpinan sekarang. Bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Padahal kita sudah tahu ya, demokrasi itu Ustadz, kita itu bukan diajak sebagai partisipasi. Kalau partisipasi itu kita dijelaskan tentang ide-ide dan segala macam. Tapi kita ini seperti dimobilisasi. Ada NPWP Ustadz, nomor piro, wani piro. Jadi seperti dimobilisasi. Dan kita sudah tahu sangat jelas bahwasanya ini ada di depan mata kita. Satu rumah bisa menerima 3 amplop, 4 amplop, 5 amplop. Nah ini bagaimana Ustadz? Di dalam kondisi ini kita mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tafadhol Ustadz. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini dan lebih ini ya terkait dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syair menarik diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dalam bait syairnya itu beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Jikalau cintamu benar, pasti kau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena para pecinta itu mentaati yang dicintai. Ya. Dari sini jelas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kan semua pengen selamat. Keselamatan itu tidak ada jalan lain kecuali dengan ittiba'ur Rasul, mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita contoh selain Rasul, syariat yang lain selain dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghaira islami dina falan yuqbala. Lan di situ kan harfun nasab, yuqbala fi'il mudhari. Ini kalau udah ketemu ini dua rumusnya, la yuqbala, sampai kapan pun tidak pernah diterima. La yuqbala minhu, dari dia yang mengambil selain Islam tadi. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, jaminannya apa? Konsekuensinya nanti di akhirat itu pasti rugi. Lantas bagaimana supaya tidak rugi? Kembali ke bait syair tadi. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Kita mesti taati. Nah, siapa yang ditaati? Ya. Sosok yang benar-benar telah berhasil. Berhasil apa? Menuju kepada keberhasilan itu. Ya. Dari awal sampai terakhir dijelaskan oleh Ustaz Muhammadun, dari video tadi sampai penjelasan dari Ustaz Muhammadun itu, yang diikuti yang berhasil itu adalah tidak ada lain kecuali Rasulullah. Kalau kita kaitkan, bandingkan dengan demokrasi, pasti ibu bapak, dalam sistem demokrasi ini, hadirnya pemimpin itu tidak akan mengantarkan pada kebaikan. Kalaupun ada kebaikan, hanya terlihat secara zahir, namun sebenarnya hakikatnya tidak akan mengantarkan pada kebaikan. Apa sebab? Ya, karena itulah fitrah dari demokrasi tadi. Seperti kita sampaikan, ya, demokrasi itu kita pahami suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat berkuasa, rakyat berdaulat. Aturan yang ada itu pasti aturan yang bertentangan dengan syariat. Cobalah tengok. Kita tahu Ibu Bapak, ada 50 aturan undang-undang yang mungkin disahkan, mohon maaf, oleh anggota dewan. Dan itu kita menjadi rahasia umum. Ini semua pesanan, bukan dalam kepentingan untuk mengurus rakyat. Contohnya undang-undang apa? Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang apa? Undang-undang pengelolaan migas. Undang-undang hak BHP, Badan Hukum Pendidikan. Undang-undang yang lainnya. Ini lahir apa? Dari demokrasi. Pertanyaannya, siapa yang merumuskan ini? Yang mengesahkan undang-undang ini? Wakil-wakil rakyat. Nah, kalau kita tanya apa agamanya? Sama dengan kita. Dan ini mesti dipahami. Kalau demokrasi itu bukan habitat dalam memperjuangkan Islam.
Makanya kalau ibu tadi bertanya, kita berharap pemimpin yang peduli dengan rakyat tapi takut dengan Allah, itu mustahil ada dalam sistem demokrasi. Mustahil ada. Kalaupun ada, dia takut sama Allah secara personal, Bu. Makanya ketakwaannya cuma individu. Tapi ketakwaan secara kolektif mustahil. Kenapa mustahil? Karena aturan yang dibuat bukan aturan untuk dia. Contoh, Bu, nak jauh Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. LGBT itu Bapak Ibu di dalam toko, dalam ruangan ini setuju atau tidak? Orang Indonesia setuju dengan LGBT atau tidak? Tidak. Ada. Mayoritas orang Indonesia setuju dengan LGBT atau tidak? Pertanyaan, adakah wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi undang-undang yang mengatur larangan LGBT? Pertanyaannya, apakah semua pemimpin di wilayah Indonesia ini tidak muslim? Mayoritas muslim atau tidak? Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tidak buat larangan LGBT ini? Secara hukum tidak ada payung hukumnya. Perda tidak bisa keluar kalau tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu undang-undang. Di undang-undang KUHP tidak ada larangan LGBT. Ayo. Sepengetahuan ibu bapak, contoh di Riau. Di Riau ini ada nggak lokalisasi? Lokalisasi itu tempat apa? Prostitusi. Prostitusi. Prostitusi itu dilarang nggak secara syariat? Dilarang. Pertanyaannya, pemimpin Riau ini tahu nggak prostitusi dilarang oleh syariat? Tahu. Agamanya apa? Pertanyaan, di mana mereka? Ayo. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, secara personal ketakwaan kita akui. Ketaatannya dari sholat, puasa. Makanya takwa itu tidak cukup secara personal. Ketakwaan mesti kolektif. Ketakwaan kolektif itu apa? Ngatur negeri ini mesti ikut aturan Allah. Ittiba'ur Rasul. Itulah baru shadiqan. Cintamu itu benar. Kalau tidak, cinta tidak benar. Kecintaan itu palsu. Itu nyata Pak Bu, di depan mata kita. Perzinaan terjadi. Padahal menghentikan perzinaan itu langkah sederhana, mudah. Stop lokalisasi. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam, mohon maaf Bapak Ibu yang background pendidikan hukum, Bapak Profesor, Bapak Doktor, kita paham semua. Saya kebetulan dulu pernah kuliah di UIN, itu fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kami belajar juga ilmu hukum pidana, hukum perdata. Di dalam KUHP aduan delik, di sana tidak ada larangan. Kalaupun dianggap berzina hubungan laki-laki perempuan yang bukan diikat dengan pernikahan, itu bukan karena zina. Artinya begini, dalam aduan delik itu dinyatakan kalau suka sama suka laki-laki perempuan melakukan hubungan suami istri atas dasar suka, maka itu tidak dianggap zina. Kalau baru dianggap zina kalau ada yang tidak setuju. Makanya tidak heran lokalisasi itu tempat orang suka sama suka. Sehingga tidak ada aturan larangan untuk itu. Nah, pertanyaannya, ini terjadi dalam sistem apa? Demokrasi. Maka itu Bapak Ibu, saya katakan kalau ingin pemimpin yang peduli ke rakyat, mungkin peduli ke rakyat, tapi dia takut juga kepada Allah, mungkin takut sama Allah, tapi ketakutan sama Allah hanya secara personal. Tapi tidak takut kepada semuanya, secara kolektif. Oleh karena itu Ibu Bapak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mewujudkan ini bisa terjadi? Ya, pemimpin yang benar takut kepada rakyat, dia takut kepada Allah, dia peduli dengan rakyat, tidak ada jalan lain kecuali pemimpin itu benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Tengoklah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu tidak pernah tidur malam hari kecuali dia pastikan rakyatnya dalam keadaan tenang. Rakyatnya dalam keadaan kenyang. Rakyatnya dalam keadaan aman. Barulah beliau tidur di malam itu, Pak. Ini pemimpin yang seperti ini yang kita harapkan. Dia takut sama Allah, dia peduli ke rakyatnya. Coba pertanyaannya hari ini, banyak enggak orang miskin di Indonesia? Walaupun laporan data di per Maret
2024 ini angkanya itu lebih turun dibandingkan 2023. Tapi angka kemiskinan yang sekarang itu ternyata luar biasa, meningkat juga banyak. Nah, pertanyaannya, pemimpin yang hari ini nyenyak tidurnya enggak? Buktinya apa? Pas rapat pun tidur, Pak. Rapat mewakili rakyat, ngurus rakyat, tidur gitu. Nah, terjadi, itulah fitrah dari demokrasi. Fitrah dari demokrasi itu begitu. Makanya ibu bapak yang berbahagia, ini mohon maaf, kalau kita baca sejarahnya, kenapa ini demokrasi muncul? Ini sebenarnya demokrasi muncul setelah dulu pada masa pertengahan kegelapan Eropa. Itu orang-orang Eropa itu dipimpin pada masa Kaisar Romawi. Waktu itu dipimpin oleh penguasa dengan sistem teokrasi. Pemimpin adalah wakil Tuhan. Waktu itu kan benar-benar kekuasaan benar-benar menindas. Sampai kita dengar ada kisah penjualan surat pengampunan dosa. Kekuasaan atas nama agama, kekuasaan disetir, diatur oleh gereja. Nah, ketika itu jual surat pengampunan dosa. Sejarah pun mencatat inilah cikal bakal munculnya Kristen Protestan. Orang Kristen memprotes ada surat pengampunan dosa yang dijual. Ya, kenapa? Ya, terjadi seperti ini karena memang rakyat waktu itu tertindas. Apapun yang dilakukan rakyat tidak sesuai maunya negara alias gereja, agama waktu itu, maka itu dianggap menentang negara. Sampai akhirnya sampai pada satu titik jalan tengah kompromi. Ah, itulah lahir namanya sekularisme. Sehingga apa terjadi? Negara, rakyat ketika itu tidak lagi dipimpin oleh dengan sistem teokrasi. Lahirlah sebuah sistem yang dianggap ideal waktu itu, hasil kompromi, jalan tengah, pemimpin ke sistem yang paling ideal. Kenapa ideal? Karena sistem ini lahir dari rakyat, yang memimpin rakyat, yang dipimpin rakyat. Itulah disebut dengan demokrasi. Nah, sistem ini dianggap baik. Padahal ibu bapak yang berbahagia, ini fakta membuktikan kalau sistem teokrasi itu memimpin menindas rakyat atas nama agama, tapi demokrasi itu menindas rakyat atas nama rakyat. Undang-undang dibuat ingin perjuangkan rakyat. Satu contoh BBM, bahan bakar minyak. Itu saya yakin kalau rakyat benar-benar rakyat Indonesia yang tidak ada kepentingan, saya yakin tidak ada yang setuju premium kemarin hilang. Pertalite mau dihilangkan. Nggak ada yang setuju, Pak. Yang setuju itu dua kemungkinan. Karena dia tidak ngerti atau karena dia yang diuntungkan. Ya. Pertanyaannya ketika rakyat ini tidak setuju dengan BBM naik, premium hilang, BBM tetap naik. Premium tetap dihilangkan. Ya. Itu mereka lakukan atas nama rakyat. Makanya ini fitnah yang paling besar. Menindas rakyat atas nama rakyat. Makanya mohon maaf ibu bapak, kadang-kadang wakil rakyat itu, rakyat Indonesia ini begitu baik. Tidak hanya mewakili mengurus negara ini diwakilkan, kesejahteraannya pun diwakilkan. Oleh karena itu ibu bapak yang berbahaya, singkat cerita, kalau kita pahami dari statement ibu tadi, peduli rakyat, pemimpin peduli rakyat, tapi dalam sistem demokrasi ini, tapi dia takut sama Allah, sepertinya kecil kemungkinan. Maka cara yang apa? Tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada meneladani Nabi. Pemimpin itu benar-benar dia Muslim, dia laki-laki, dia adil, dan lain sebagainya. Ada 7 syarat pemimpin dalam Islam, dan 7 syarat itu ya insya Allah bisa dipahami seperti disampaikan Sok Muhammadun tadi, yaitu lewat kajian. Tentu dengan waktu yang singkat ini tidak bisa. Makanya pertemuan-pertemuan seperti ini bagus untuk membangun sebuah opini, tapi pertemuan seperti ini akan hilang begitu saja kalau tidak dilanjutkan lewat kajian demi kajian. Maka dari itu ya, kita mengajak kepada ibu bapak semua untuk menjadi bagian dalam perjuangan ini. Ya, karena ingat, tadi disampaikan oleh Sok Muhammadun terkait perjuangan. Ingat, piala hanya diberikan kepada pemenang, tidak pernah diberikan kepada supporter, penonton. Kita yakin ibu bapak semua, kita semua ingin selamat. Saya ingin selamat, ibu bapak ingin selamat. Maka keselamatan itu tidak lain kecuali bersama Islam. Kalau hari ini Islam belum tegak, maka kewajiban kita memperjuangkan Islam. Maka ketika Islam nanti tegak, insya Allah kita inilah orang-orang yang akan
meraih kemenangan itu. Andaikan belum tegak, namun ajal kita lebih duluan, maka insya Allah di hari kiamat nanti kita punya hujah di hadapan Allah. Ingat ibu bapak yang berbahagia. Sebagai terakhir nih, saya kutip ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ibn Hibban. Kata Nabi SAW, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak beranjak kaki seorang hamba. Artinya apa? Tiap kita tanpa terkecuali pasti ditanya. Kalau ditanya, pertanyaan ini punya hujah atau enggak? Kalau punya hujah, selamat. Kalau enggak punya hujah, ini celaka. Yaumal qiyamah hatta yus'al, sampai dia ditanya beberapa persoalan. Dalam riwayat ini apa kata Nabi? An umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Kita hidup 60 sampai 70 tahun. Ini 60 70 tahun kita gunakan untuk apa? Memperjuangkan demokrasi atau memperjuangkan syariat? Membela demokrasi, kebatilan atau membela syariat? Masing-masing punya hujah. Tapi jangan khawatir ibu bapak. Walikulli ummatin ajal faiza ja'ajum la yastakhiruna sa'wa la yastaqdimun. Kematian itu pasti menghampiri kita, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Artinya apa? Mati hidupnya kita tidak ada kaitan dengan perjuangan. Ibu bapak akan mati berjuang atau tak berjuang. Tak bisa ditunda. Maka dari itu tidak usah khawatir. Tapi ingat, ini pasti ditanya. Apa umur kita? 60-70 tahun ini ada hujah enggak? Di hadapan Allah nanti kita berjuang. Hah? Tadi disampaikan sama Muhammadun, Rasul begitu rindu ingin bertemu dengan kita, ditunggu di Telaga Haud. Layakkah kita ditunggu oleh Rasul? Layakkah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Sementara hidup kita tak mau mengikuti, memperjuangkan syariat, menjaga warisan Rasulullah SAW. Nah, itu nanti ditanya, an umri fima afnah. Yang kedua apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Yang hadir pada ruangan ini tokoh-tokoh umat, para alim ulama, guru-guru, para mubalik, para duat, orang-orang yang berilmu. Tapi ingat kata Nabi SAW tentang ilmunya, dia berbuat apa? Hari ini kemungkaran di depan mata, kemaksiatan ada di depan mata. Hah? Kemungkaran demi kemungkaran nyata di depan kita. Ini semua berawal dari satu penyebab. Qadiyah Masiriyahnya karena Islam tak diterapkan. Islam kenapa tidak diterapkan? Karena yang memimpin Islam itu tidak ada. Itulah khilafah, khalifah. Sistemnya khilafah. Ini yang tadi dikatakan, ad-dinu wa sultanu tau'aman. Agama dengan penguasa itu bagaikan dua saudara kembar. Ad-dinu asun wa sultanu harisun. Agama sebagai asas, penguasa sebagai penjaga. Faman la asasa lahu famahdumun. Apa saja yang tak ada asasnya maka dia akan roboh. Bangunan tak ada pondasi hancur. Wa man la harisa lahu fada'i. Apa saja yang tak ada penjaganya maka dia akan hilang. Islam ini tidak ada jaminan tetap di Indonesia, tapi Islam tetap ada di dunia. Maka dari itu ilmu kita dipertaruhkan. Kelak akan ditanya, wahai Pak Doktor, wahai Pak Profesor, wahai Pak Magister, wahai para sarjana, wahai engkau yang tokoh umat, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmumu kau buat untuk apa? Yang ketiga apa kata Nabi? Wa an jismi fima ablah. Tentang tubuhmu kau gunakan, korbankan untuk apa? Dan yang terakhir wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dia peroleh dari mana, dia digunakan untuk apa? Dia dapatkan dari mana, dia pergunakan untuk apa? Ini yang kelak akan membuat kita selamat atau tidak. Maka dari itu ibu bapak, wallahi apa yang kami lakukan hari ini, apa yang saya sampaikan saat ini, begitu juga guru saya Ustaz Muhammadun, ini semata-mata dalam rangka persiapan hujah di hari kiamat. Kalau kami sudah sampaikan, kalau kami sudah menyatakan, perkara ibu bapak mau mengikuti, mau bersama-sama berjuang atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahiyunah. Bapak ibu punya mobil, bapak ibu punya rumah, bapak ibu punya investasi yang kalau ibu bapak meninggal itu yang akan ibu bapak pertanggungjawabkan. Saya tidak bertanggung jawab atas itu. Artinya apa? Yang saya lakukan hari ini persiapan hujah. Kalau ibu bapak bersama-sama kita berjuang, itu pula dalam rangka persiapan hujah. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing kita bertanggung jawab atas setiap yang kita lakukan. Tapi ingat, kalau dianggap berat, susah, memang berat, susah. Mana ada perjuangan yang mudah? Kalaulah perjuangan ini mudah, maka setiap orang akan berjuang. Betul tidak? Betul. Tapi sesulit apapun, kata orang Melayu, yuna atau takna, mikena atau takna.
Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Kalau tak nak banyak alasan. Karena saya pegawai, karena saya ini, karena saya itu, karena saya itu. Karena ini apa? Ini semua dalih. Ya. Wallahu alam. Mohon maaf Ibu Bapak kalau saya ngomongnya kayak gini. Ini karena waktu yang memisah, yang membuat ini seperti ini, mau tak mau harus seperti ini menyampaikan Ibu Bapak. Tapi yang jelas, yang saya sampaikan saat ini, mohon maaf kepada para tokoh-tokoh umat, andaikan kurang adab saya menyampaikan, tidak ada jalan lain. Cara apa yang kami lakukan semata-mata untuk persiapan hujah. Ibu Bapak siapkanlah hujah masing-masing, kita pun mempersiapkan hujah demikian. Allahu a'lam bishawab.